Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dewinta Septiana Safari SPD, peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2022 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 7 Kelompok 3 NDH 22. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi saya sebagai guru matematika. Pembahasan yang akan saya paparkan dalam presentasi ini adalah bagaimana identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan metode USG yang digunakan, analisis fishbone, dan SWOT. Dalam identifikasi masalah, saya menemukan ada 3 isu. Di antaranya, yang pertama, kurangnya alat peraga dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, kurangnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran peserta didik dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan. Kemudian, saya menggunakan metode USG untuk menentukan prioritas isu yang ditemukan. Metode USG sendiri memiliki 3 kriteria. Yang pertama, urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang kedua, seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan yang ketiga, growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Akhirnya, dari kriteria itu didapatkan prioritas isu yang paling utama adalah kurangnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika yang mendapatkan total skor 13. Dengan analisis fishbone, ditemukan beberapa faktor yang mengakibatkan kurangnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika. Beberapa faktor tersebut diantaranya metode, yaitu cara penyampaian materi oleh guru yang kurang menarik dan metode pembelajaran yang monoton. Faktor yang kedua adalah material, media pembelajaran yang kurang inovatif dan alat peraga matematika yang kurang. Faktor yang ketiga adalah SDM, mindset peserta didik yang menganggap matematika pelajaran yang sulit dan membosankan, serta kurangnya kesadaran peserta didik akan pentingnya pelajaran. Dan faktor yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan belajar peserta didik yang kurang mendukung dan pandemi COVID yang menjadikan proses belajar kurang efektif. Berikut disajikan tabel pemecahan isu menggunakan SWOT. Yang pertama, strength, yaitu kekuatan. Kemauan dan semangat guru terus belajar untuk mencerdaskan anak bangsa dan berkembangnya alat peraga matematika berbasis teknologi. Yang kedua, weakness, yaitu kelemahan. Mindset peserta didik yang menganggap matematika pelajaran yang sulit dan membosankan, serta kurangnya kesadaran peserta didik akan pentingnya pelajaran. Yang ketiga, opportunities, yaitu peluang, fasilitas belajar yang memadai, dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan guru dalam IT. Dan yang terakhir, threats, yaitu ancaman, learning loss, penurunan pencapaian hasil belajar, dan ancaman putus sekolah. Pada bagian akhir presentasi kali ini, disajikan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Alternatif yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang tepat yang lebih berpusat pada peserta didik. Dengan tahapan penyelesaian, guru mencari berbagai referensi metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik.
Hasil yang diharapkan, metode pembelajaran tepat dan sesuai dengan materi serta berpusat pada peserta didik. Dan pihak yang terlibat diantaranya guru dan peserta didik. Alternatif yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang menarik dan variatif berbasis IT. Tahapannya, konsultasi dengan guru lain terkait dengan pengembangan media pembelajaran dan mengikuti pelatihan untuk media pembelajaran berbasis IT. Sehingga tercipta media pembelajaran berbasis IT. Pihak yang terlibat diantaranya Dinas Pendidikan, guru, dan peserta didik. Alternatif yang ketiga, motivasi terhadap peserta didik akan pentingnya pelajaran untuk meningkatkan minat peserta didik. Tahapannya, melakukan pendekatan terhadap peserta didik dan membuat bahan ajar yang menyenangkan. Sehingga hasil yang diharapkan, peserta didik menjadi termotivasi dan berminat terhadap proses pembelajaran. Dan pihak yang terlibat, guru, peserta didik, dan orang tua. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.